Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, Ardi Hardiansyah. Kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya hitungan, satuan hitungan dalam bahasa Sunda. Sekarang kita akan menyebutkan belajar tentang satuan waktu dalam bahasa Sunda, karena kita juga orang Sunda mempunyai satuan waktu, mulai dari jam, menentukan bulan, menentukan minggu, dan bahkan orang Sunda itu memiliki kalendernya tersendiri. Ada yang dinamakan Saka Sunda, ada juga Caka Sunda. Ada 3 metode dalam perhitungan waktu kalender Sunda. Ada menggunakan bulan, menggunakan matahari, dan ada juga yang menggunakan bintang. Nah, nanti kita akan bahas ketiga itu secara lebih detail, tapi sekarang kita akan membahas yang paling kita rasakan sehari-hari, tiap hari, yaitu sebutan waktu dalam bahasa Sunda. Yaitu kita mulai dari ini, sakilat. Sakilat teh sakedeung pisannya ciga kilat gitu tuh. Jreng eta teh sakedeung pisan. Sudah sawindu. Sawindu teh 8 tahun. Jadi ukuran 8 tahun sekali teh berarti 1 windu. Di budaya Jawa ada, di budaya nasional juga ada per 8 windu. Atau biasanya disebut sawindu sih. Ada kan lagunya. Tadi itu bisa nyanyi nak. Saumur jagong. Saumur jagung teh satu kali panen teh 3,5 bulan. Tapi memang suka ada istilah bobogohannya sabaraha kan seumur jagung. Bahasa Indonesia juga sama, berarti cuma 3,5 bulan. Eta bobogohan atau naon 3,5 bulan ya melak jagung. Sapanyepahan. Nah, sapanyepahan di orang Sunda ada budaya, kebiasaan, tradisi orang tua kita, yaitu nyepah, atau bahasa Indonesianya itu apa? Nyirih. Nyepah, satu kali nyepah itu durasinya sekitar 15-20 menit kalau nggak salah. Tuh tah nyepah. Itu teh bagus buat kesehatan gigi, tapi nenek-nenek atau ibu-ibu sekarang sudah jarang, hanya untuk ada di masyarakat pedesaan yang masih di kota mah can ada panosok gesok giginya beda deh ya tuh. Sapangejoan. Sapangejoan. Jadi di orang Sunda ada istilah sapangejoan. Jadi kalau waktu ngejo itu 1 jam lah. Jadi 1 jam itu sebenarnya sapangejoan, berarti sekitar lamanya sekitar 1 jam. Tapi kalau dulu mah ya masa ngejona oke, lumayan ada beberapa tahapan, mulai ngisikan, ngarih, ngagigihkeun, dibaliknya. Oh, nyepankeun, bener. Ngisikan, ngari, ngagigihkeun, ngari, disepankeun, opak. Nama kan teu, nama dicetrekeun. Kayak magicom. Sakedet netra. Sakedet netra, sakiceup. Nah, netra teh mata, sakedet teh sakiceup. Jadi sakiceup pisan. Berarti antara sakedet netra jeung sakilat eta teh sama-sama cepet mana antara kilat jeung ngiceup. Cek awewe mah cepet ngiceup. Soalna lamun pas perintah kilatna ya keneh. Sahabat.
100 tahun sahabat di hitungan waktu ya. Jadi nate abad milenium adanya sekarang teh. Soalnya di tahun 2000 waktu masuk tahun 2000 ada kita teh mulai masuk ke abad 21. Nah, berarti kita masih abad 21 sekarang teh atau abad milenium. Tengah peting. Nah, kalau untuk sebutan jam di tengah peting berarti tengah malam antara jam 12. Sebenarnya dalam jam Sunda yang sekarang atau yang dulu ada 12-24 jam itu sebutan-sebutan namanya. Tapi kita mah di sini enggak ya. Ya kita bahas yang umumnya aja. Nama dari tengah peting itu tengah malam berarti sekitar jam 12 malam sampai jam 1. Janari gede. Janari gede. Janari gede itu antara jam 1 sampai jam 2. Jam 1, jam 2 lah itu disebut janari gede. Janari Janari letik itu jam 3-an. Biasa kalau di Bandung ada namanya adan awal. Itu teh sebutan untuk janari letik. Tapi untuk Bandung mah adan awal, untuk daerah lain mah biasanya sebutnya waktu tahrib yang nanti ada suaranya kayak gini. balebat. Nanti balebat. Balebat itu kalau ada legenda Sangkuriang, kenapa Sangkuriang nggak jadi nikah sama Dayang Sumbi? Nah karena udah kelihatan balebat ya, karena targetnya itu kan ngebangun ngebangun perahu sama danau itu dalam satu malam. Tapi keburu ada balebat karena targetnya harus sampai pagi ya. Balebat itu tuh cahaya sinar-sinar yang ada di langit yang menandakan waktu sudah mau masuk pagi. Carangcang tihang. Carangcang tihang itu sudah terlihat langit ke arah timur sudah menunjukkan ada berwarna yang lain, alias sudah ada warnanya, berarti sudah masuk pagi. Mun sok dihudangkeun ku indung gara hudang tuh tinggal geus carangcang tihang gara subuh. Nah itu tuh berarti di sebelah timur teh sudah carangcang tihang. Hanit moyan. Hanit moyan. Nah ini mah sekarang banyak dari kita yang setiap pagi melakukannya, karena memang dari jam 7 sampai jam 9 itu memang waktu yang pas untuk moyan. Disebut nama moyan tonglong, emang namanya makanya disebut kerengenah-ngenahna waktu hanit moyan yang memang ya hanit ya kudu moyan. Rumangsang ya kagok kieu. Rumangsang mah jam 9 ya, waktu sudah mulai terang semuanya. Kalau dalam fotografi mah ada namanya golden hour. Nah rumangsang oge bisa pas itu teh untuk waktu yang pas gitu, sinar mataharinya teh pas itu jam 9 itu cantik kita poek teuing. Pecat sawet. Pecat sawet kita teh sekitar jam 10 sampai jam 11 karena di jam segitu munding menuju di sawah menuju Magaru sawetna dilepaskeun, jadi disebutkeun meujeuhna pecat sawet. Manceran.
mancaran tengah poe, jadi emang keur mancarna panon poe teh geus keur moncorong tengah poe jam 12. Eta teh mancaran biasa nama disebut atau tengah poe. Mun tadi mah tengah puting, nah yang tengah poe. Lingsir mulon. Lingsir mulon. Lingsir mulon itu matahari sudah lingsir ke arah barat, jadi mataharinya sudah mulai turun ke arah barat, lingsir namanya. Kalau suka lagu serem ada namanya lingsir wengi, ya itu juga sama dari jam 12 sudah lingsir ke jam 1 namanya lingsir wengi, tapi itu lagunya katanya lagu buat manggil kuntilanak ya. Itu lagu cinta itu tuh. Oh, tapi nah ajak dia jadi lagu serem lingsir wengi. Ya udah itu mah nanti weh. Wow, Tunggang gunung. Tunggang gunung berarti sekitar sore jam 4, waktu yang bagus juga itu tuh karena udah teduh, karena matahari teh udah kelihatan ada di punggungnya gunung, ya udah masuk jam 4. Sariak layu. Sariak layung itu jam 5 sampai jam 6 kalau langitnya lagi bagus. Gak tahu sih di kota mah sejarang lihat layung itu. Kalau saya mah waktu di Cianjur sore-sore teh suka ada layung kuning langit teh. Tapi ada mitos juga kata orang tua mah, keur layung mah ulah keluar cenah bisi konengeun. Nggak tahu ya teteh beda langit tak koneng gitu, nah jadi ada mitos kayak gitu. Tapi emang jam segitu mah udah waktunya pulang, mungkin karena kita harus patuh makanya dimitoskan supaya kita lebih takut atau dipemalikin karena itu efektif. Sareupna. Sareupna mah burit jam maghrib ya teh namanya sareupna. Gak tahu tah amun jadi sareupna teh ada dua makna. Sareupna itu sareupna tidur, ada juga sareupna yang untuk maghrib tapi biasanya gerak balik sareupna. Sareureuk budak. Sareureuk budak. Nah, jam 8, karena jam 8 itu emang udah waktunya anak untuk tidur. Jadi sareureuk budak. Oke, itu jadi itu tadi informasi saya tentang satuan waktu dalam bahasa Sunda. Jadi, kalau ada yang salah seperti biasa dimohon dikoreksi. Yang salahnya di mana? Kalau ada informasi yang bermanfaat juga mohon di-share informasi ini ke seluruh dunia melalui media sosial Anda, melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Jangan lupa di-share ya. Jangan lupa juga follow Instagram kami. Nama saya Ardi Hathat dan istri saya Martina_Ayu. Follow juga, subscribe juga YouTube channelnya Ibun Channel. Ada informasi mengenai MPASI dan khasiat-khasiat dari makanan. Di subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kritik dan sarannya ke kolom komentar atau bisa DM informasi ke kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.